Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Amrullah SPD MPD. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Instansi saya beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 9, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya dapat dihubungi melalui email amrullah26bs@gmail.com. Ada beberapa mata kuliah yang sering saya ampu dan ajarkan, yakni mata kuliah metodologi pengembangan fisik motorik, kesehatan dan gizi, sains untuk anak usia dini, komputer untuk anak usia dini, seni rupa untuk anak usia dini, asesmen pembelajaran anak usia dini, evaluasi pembelajaran anak usia dini, manajemen kelas, dan penelitian tindakan kelas. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang sering saya ampu dan ajarkan, yakni mata kuliah metodologi pengembangan fisik motorik. Mata kuliah ini wajib diprogramkan seluruh mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Mata kuliah metodologi pengembangan fisik motorik ini memiliki kode A121-71026 dan berbobot 3 SKS serta berada pada semester 2. Untuk pembahasannya yakni tentang hakikat perkembangan motorik dan tahap perkembangannya, pengembangan fisik motorik untuk anak usia dini dan peran guru dalam mengembangkannya, perkembangan gerakan motorik halus anak usia dini, strategi umum dan khusus kegiatan pengembangan motorik halus, perkembangan motorik kasar anak usia dini, strategi umum dan khusus kegiatan pengembangan motorik kasar, unsur-unsur kesegaran jasmani dan strategi pembelajarannya, permainan fisik motorik anak usia dini, permainan tradisional dan modifikasinya untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, serta rancangan dan evaluasi program pengembangan fisik motorik pada anak usia dini. Saat mengikuti mata kuliah metodologi pengembangan fisik motorik ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat perkembangan motorik dan tahap perkembangannya. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami pengembangan fisik motorik untuk anak usia dini dan peran guru dalam mengembangkannya. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami perkembangan gerakan motorik halus anak usia dini. Berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan strategi umum kegiatan pengembangan motorik halus. Berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan strategi khusus kegiatan pengembangan motorik halus. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami perkembangan gerakan motorik kasar anak usia dini. Berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan strategi umum pengembangan motorik kasar. Berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan strategi khusus pengembangan motorik kasar. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami unsur-unsur kesegaran jasmani dan strategi pembelajarannya. Berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan permainan fisik motorik untuk anak usia dini. Berikutnya, mahasiswa mampu menerapkan permainan tradisional dan modifikasinya untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. Yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis rancangan dan evaluasi program pengembangan fisik motorik pada anak usia dini. Materi-materi pada mata kuliah metodologi pengembangan fisik motorik ini yakni sebagai berikut. Yang pertama, hakikat perkembangan motorik anak. Berikutnya, tahap perkembangan motorik anak. Selanjutnya, tujuan dan landasan pengembangan motorik anak usia dini. Kemudian, prinsip dan metode pengembangan motorik anak usia dini. Berikutnya, pelaksanaan pengembangan motorik anak usia dini. Selanjutnya, peranan guru dalam mengembangkan motorik anak usia dini. Kemudian, tahap perkembangan anak dalam membangun balok, meronce, dan menggunting. Berikutnya, tahap perkembangan anak dalam menggambar, melukis, menulis, dan bermain plastisin. Selanjutnya, pengelolaan kegiatan pengembangan motorik halus pada anak usia dini. Kemudian, pemilihan strategi dan metode pengembangan motorik halus. Berikutnya, strategi dalam kegiatan main balok, mewarnai gambar, menggambar atau melukis, dan menulis. Selanjutnya, strategi dalam kegiatan merobek, menggunting, meronce, dan mencocok. Kemudian, bentuk gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor. Berikutnya, bentuk gerak dasar manipulatif dan berenang. Selanjutnya, variasi gerak dasar. Kemudian kombinasi gerak dasar, berikutnya pengertian gerak ritmis, selanjutnya gerak berirama pada anak usia dini, kemudian
unsur-unsur kesegaran jasmani dan strategi membelajarkannya. Selanjutnya, latihan pengembangan kekuatan, kelincahan, ketepatan, dan daya tahan. Kemudian, ragam permainan fisik motorik untuk anak usia dini. Berikutnya, permainan tanpa alat dan dengan alat. Selanjutnya, pengertian dan jenis permainan tradisional. Kemudian, modifikasi permainan tradisional untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. Berikutnya, rancangan program pengembangan fisik motorik. Dan yang terakhir, penilaian dalam pengembangan fisik motorik. Untuk model pembelajaran pada mata kuliah metodologi pengembangan fisik motorik ini yakni sebagai berikut. Yaitu model blended learning yang dilakukan melalui proses belajar luring atau luar jaringan dan daring atau dalam jaringan. Di mana luring ini melalui 2 tahap, yaitu pembelajaran tatap muka langsung di kelas dan penugasan terstruktur. Sedangkan daring melalui Zoom meeting dan LMS. Kemudian, metode pembelajaran dan interaksi dengan mahasiswa pada mata kuliah metodologi pengembangan fisik motorik ini yakni sebagai berikut. Di mana metode pembelajaran meliputi yang pertama ceramah, kemudian diskusi, selanjutnya praktikum, problem based learning, project based learning, dan yang terakhir collaborative learning. Dan untuk interaksi dengan mahasiswa mencakup diskusi tatap muka langsung di kelas, diskusi via Zoom meeting, maupun diskusi via LMS. Adapun komponen dan sistem penilaian pada mata kuliah metodologi pengembangan fisik motorik ini yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah tes formatif dengan bobot 40%. Yang kedua adalah analisis kasus dengan bobot 20%. Dan yang ketiga adalah tugas proyek kelompok dengan bobot 40%. Adapun nilai akhirnya, akumulasi penjumlahan tes formatif ditambah analisis kasus dan ditambah tugas proyek kelompok. Baik, demikian deskripsi tentang mata kuliah metodologi pengembangan fisik motorik yang sering saya ampuh dan ajarkan. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan video belajar mengajar mata kuliah ini secara tatap muka langsung di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi di perkuliahan ini. Metodologi perkembangan fisik motorik anak. Kita masuk di materi ke-9 ya. Namun terlebih dahulu saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Sehat, cerdas, ceria. Good. Oke, sudah absensi semua? Sudah. Oke, ada yang sakit? Tidak. Ada yang izin? Tidak. Oke, good. Pas ya, kita 15 orang. Oke, sebelum saya memberikan materi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan mereview siapa yang masih ingat materi pada minggu lalu. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa minggu lalu? Oke? Permainan fisik motorik yang menggunakan alat maupun tanpa alat. Good. Oke, itu sudah berhubungan dengan materi yang minggu lalu ya, sebagai referensi teman-teman. Sekaligus sudah saya sampaikan di bawah, teman-teman harus buka LMS karena ada materi sebagai referensi kalian untuk kita bahas pada minggu ini. Berhubungan dengan tadi permainan fisik motorik menggunakan alat maupun tanpa alat. Oke, sehingga materi pada hari ini adalah permainan tradisional dan modifikasinya untuk optimalisasi pembelajaran anak usia dini. Oke, sebelum itu marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke, baik. Permainan tradisional dan modifikasinya untuk optimalisasi pembelajaran anak usia dini. Oke, di mana pembahasannya di awal adalah muncul fenomena kecenderungan anak-anak itu menggemari permainan modern yang canggih atau permainan online atau game online. Oke, tidak hanya terjadi pada kalangan remaja, bahkan anak usia sekolah dasar pun
bahkan sampai ke usia TK pun sudah tertarik dengan permainan-permainan tersebut, ya. Padahal teman-teman, secara naluri ya, anak-anak itu harusnya dia aktif bermain, ya, aktif bermain dengan bergerak, oke, sesuai dengan perkembangannya, ya, oke. Dimana teman-teman pahami materi-materi awal yang saya sampaikan, di mana proses perkembangan itu melalui kurva, di mana kurva diagonal ada kurva perkembangan intelektual, ada perkembangan fisik, ya, di mana usia 2 tahun sama usia 4 tahun, pada saat usia 2 tahun perkembangan kecerdasan manusia itu 50%, ya. Begitu usia 4 tahun perkembangan fisiknya juga sudah 50%. Jadi pada usia inilah anak-anak harus distimulasi perkembangannya. Oke, salah satunya adalah perkembangan fisik motornya. Oke. Dijelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya. Kaya dalam hal apa? Yaitu budaya dan adat istiadat. Oke, termasuk permainan tradisional. Oke, di mana pada saat ini banyak anak yang kurang paham dengan apa yang dimaksud dengan permainan tradisional. Karena tadi, ya, di era globalisasi itu mempengaruhi pola berpikir anak, pola bermain anak, tingkah laku anak, sehingga hal-hal yang sebenarnya menjadi budaya dan adat istiadatnya kadang anak tidak paham atau lupa. Oke, sebelum sampai kita ke sana, saya tanya dulu, kita akan masuk pada peta konsep, ya, di mana di sini ada 6 konsep atau 6 pemahaman yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kearifan lokal, menjelaskan pengertian permainan tradisional, kemudian menjelaskan jenis-jenis permainan tradisional. Oke, sebelum saya menyampaikan, ada yang tahu di sini apa pengertian dari kearifan lokal? Saudari Aul. Silakan. Kearifan lokal adalah nilai-nilai yang dinilai benar sebagai pedoman bersikap di masyarakat. Mantap. Berikutnya, kalau pembahasannya tentang permainan tradisional, ada yang tahu tentang arti permainan tradisional? Oke, Puspa. Permainan tradisional adalah permainan atau olahraga yang berkembang menjadi kebiasaan di masyarakat. Nah, bagus. Semua pengertiannya sangat bagus. Sangat cukup paham dengan apa yang dimaksud dengan kearifan lokal maupun permainan tradisional itu sendiri. Oke. Kalau untuk secara harfiahnya atau secara teoritis maupun pendapat, di mana dijelaskan bahwa kearifan lokal itu apa? Adalah bagian dari budaya yang menjadi unsur budaya tradisional itu sendiri, ya. Di mana berakar dari kehidupan masyarakat, misalnya berkaitan dengan kegiatan pertanian, membangun rumah, dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari rutinitas atau kearifan lokal. Oke, makanya pembahasan pertama kita adalah pengertian kearifan lokal. Oke, ini disampaikan oleh Fipriyanti pada tahun 2008. Ya, kearifan lokal juga itu erat kaitannya dengan seni dan budaya. Oke, di mana seni dan budaya adalah warisan nilai-nilai dalam bentuk ungkapan perasaan, di mana yang di sini disampaikan adalah bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa gerak maupun penggunaan lambang yang dapat diwujudkan. Oke, itu disampaikan oleh si Molek, ya, pada tahun 2007. Itu adalah lengkapnya dari pengertian kearifan lokal itu sendiri. Oke, berikutnya kita masuk pada pengertian permainan tradisional. Di sini dijelaskan bahwa menurut Sumintarsi, ya, permainan tradisional atau permainan rakyat, ya, permainan tradisional atau permainan rakyat merupakan penyederhanaan kegiatan sehari-hari masyarakat yang diterjemahkan ke dalam bentuk permainan. Oke, dalam bentuk permainan dimainkan secara bersama, oke,
bersama-sama, secara kolektif, kemudian hidup dan berkembang dalam masyarakat secara regenerasi atau turun menurun, ya. Itu yang disebut permainan tradisional. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah di mana atau manfaat dari permainan tradisional atau permainan rakyat tadi, bahan-bahan yang didapat atau bahan-bahan yang digunakan itu tidak perlu mahal. Oke? Dia disebut murah dan mudah ditemukan oleh anak-anak di lingkungan sekitar itu sendiri, ya. Sehingga anak-anak bisa membuatnya. Oke. Permainan tradisional ini merupakan bagian dari respon dari kreativitas anak-anak. Makanya ketika anak-anak membuat permainan sesuai dengan bahan-bahan yang ada, itu kreativitas berjalan di situ. Oke, kreativitas anak berjalan untuk membuat suatu karya. Dalam hal ini permainan-permainan yang ada di lingkungan sekitar. Oke. Berikutnya, permainan tradisional itu adalah simbolisasi pengetahuan. Simbolisasi pengetahuan dan kebiasaan turun temurun. Sama dengan pengertian yang di atas tadi, ya. Oke. Bisa juga berfungsi dan memberikan inspiratif. Itu maksud dari permainan tradisional itu sendiri, ya. Namun ya dalam hal ini inspiratif untuk menambah semangat anak-anak. Namanya permainan ya permainan untuk anak-anak. Yang penting menyenangkan bagi mereka, ya. Yang penting membuat mereka senang, membuat mereka nyaman melakukannya, ya. Karena unsurnya adalah bermain. Oke, ada beberapa jenis permainan tradisional, ya. Mungkin teman-teman di daerah, teman-teman sekalian sudah bisa menebak permainan-permainan apa yang ada di slide ini. Oke, sudah menjadi kebiasaan bagi teman-teman ketika waktu kecil, ya. Teman-teman sekarang ini mungkin masih mengingat hal-hal tersebut, ya. Namun takutnya anak-anak di masa depan itu sudah akan tergerus, ya. Makanya dari sekarang kita sebagai calon guru harus paham dan harus tanamkan ini untuk kita bisa sampaikan ke anak-anak ke depannya. Oke, supaya tradisional ini atau permainan tradisional ini tidak hilang, ya. Ada beberapa yang Bapak bisa sampaikan, mungkin teman-teman bisa nanti ingat atau pikirkan selain ini, mungkin masih ada lagi permainan-permainan tradisional, ya. Di sini ada bentengan, ada coklat, ada petak umpet, kemudian ada galasin, ada kasti, balap karung, kemudian gatrik, ular naga, ular tangga, kemudian pesan berbisik, ada engrang maupun bakia. Oke. Tadi di peta konsep ada 6, ya. Yang 3 kita sudah kasih pemahaman. Peta konsep keempat adalah ini, ya, modifikasi permainan tradisional untuk optimalisasi pembelajaran anak usia dini, ya. Oke, sebelum sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Oke, Amalia. Oke. Baik, sesuai referensi tambahan yang saya baca, Bapak, setiap kegiatan pembelajaran itu sebaiknya mengembangkan lebih dari satu aspek. Apakah permainan Bakiak ini, Pak, bisa mengembangkan beberapa aspek selain aspek fisik motorik? Pertanyaan yang sangat bagus, ya. Sudah masuk pada proses permainannya, ya. Tadi sudah dilihat mainannya, di mana benar permainan tradisional ini identik dengan yang namanya fisik motorik, ya. Fisik motorik salah satunya yang sudah diperhatikan oleh Amalia tadi yaitu Bakiak, ya. Namun sebelumnya kan Bapak sudah sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya bahwa permainan atau kegiatan itu sebaiknya itu mengembangkan lebih dari satu aspek. Bagus Amalia, ya. Jadi kalau permainan-permainan tradisional ini, ya, salah satunya mungkin Bakiak, ya, itu bukan hanya satu aspek yang dia kembangkan, ya. Bukan hanya sekedar fisik motorik, tapi ada sosial di situ, ada bahasa di situ. Sosialnya misalnya ada yang namanya rasa tanggung jawab, ya, di mana anak-anak menaati aturan yang telah dibuat dalam permainan itu. Kemudian anak-anak bertanggung jawab untuk kebaikannya sendiri, ya. Bakiak, ya.
teman-teman bisa analogikan atau visualisasikan bagaimana Bakiak tuh bermainnya 3 orang. Ya, berarti ada tanggung jawab di situ. Jangan sampai saya menjadi masalah atau menjadi yang membuat salah pada teman saya. Itu namanya rasa tanggung jawab pada kebaikan dirinya. Ada juga bicara tentang pro sosial, di mana dalam permainan-permainan tradisional termasuk Bakiak, ya anak-anak bermain dengan temannya. Ya, itu sudah bicara tentang sosial. Kemudian anak-anak mendapat respon perasaan dari temannya, ya. Temannya bisa menilai, kamu jangan begini, kamu harus begini. Teman-teman, dia sudah bisa harus menanggapi itu dengan wajar. Oke, berikutnya ada yang namanya diskusi, ya. Berikutnya ada kooperatif dalam melaksanakan kegiatannya, ya. Ikuti aturan, siapa yang memimpin, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang. Dan yang terakhir adalah toleransi. Biasa kalau kegiatan-kegiatan tradisional itu ada perlombaan, ada yang kalah, ada yang menang. Jadi bagaimana kita bisa toleransi bagi yang kalah seperti apa sikapnya, bagi yang menang bagaimana sikapnya. Oke? Baik, pertanyaan yang bagus. Lanjut, kita bahas tentang modifikasi permainan tradisional untuk optimalisasi pembelajaran AUD. Bagaimana modifikasinya? Ya, sekali lagi ada kreativitas di sini. Ada kreativitas di mana kita bicara tentang kalau dimodifikasi, kadang kalau bicara lomba Bakiak itu hanya terusan dari startnya sampai finish itu biasanya jarak 10 sampai 15 meter, ya. Oke, tapi kita bisa modifikasi untuk perkembangan, untuk inovasi-inovasi dengan beberapa hal ini, yaitu yang pertama, jarak yang harus ditempuh pemain dapat diperpanjang atau diperpendek. Oke, berikutnya yang kedua, rute pelari ya dapat divariasi. Misalnya berlari zigzag, melompat, kemudian lewati jembatan. Oke, berikutnya ada yang namanya metode dari locomotion dapat diubah. Ya, locomotion itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Apakah dia berjalan, berlari, atau berjinjit, atau melompat. Itu namanya variasinya. Oke, dalam setiap kegiatan-kegiatan permainan tradisional. Berikutnya, formasi dasar permainan dapat diubah. Misalnya dari kegiatannya yang berbentuk lingkaran, bisa kita rubah menjadi persegi 4, segitiga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, area permainan dapat diperbesar atau diperkecil. Kemudian ada namanya hukuman, ya, denda atau hukuman itu agar anak menjadi tertantang. Bisa paham sampai sini? Oke, tapi harus ada unsur kegembiraan. Tetap unsurnya bermain bagi anak, ya, harus menyenangkan. Jadi hukuman atau denda yang diberikan adalah yang membuat mereka tidak terbebani. Oke, lanjut. Jumlah pemain kunci dapat ditambah, misalnya pelari dan pelempar. Kalau contoh Bakiak, ada yang namanya 3 pemain, bisa dijadikan 5 pemain. Tergantung dari ukuran, berarti secara tidak langsung harus ada inovasi dalam bentuk ukuran Bakiaknya itu sendiri. Oke, akan ada juknis permainan Bakiak, ya. Juknis itu nanti akan saya sampaikan di LMS, teman-teman bisa baca lagi. Oke, namun pada hari ini saya akan memberikan beberapa akan memperlihatkan contoh Bakiak yang sudah Bapak modifikasi atau sudah Bapak buat. Oke, yaitu ini, ya. Inilah contoh Bakiak yang kadang dimainkan di sekolah-sekolah atau di lomba-lomba, ya, yang dijadikan permainan tradisional atau unsur-unsur permainan tradisional, di mana kita memiliki papan ini sepanjang 90 sampai 140 bisa digunakan. Kemudian lebarannya adalah 10 cm, tebalnya bisa 2,5 cm. Ya, nanti ada jarak untuk permainan 3 orang, berarti nanti ada karet ban yang bisa kalian gunakan sebagai pengikat kaki untuk anak bisa bermain. Semua hal ini, semua benda ini atau bahan-bahan ini mudah didapatkan. Ya, ban kita bisa dapat di bengkel-bengkel sisa ban, ya. Kemudian kayu juga bisa dari kayu-kayu yang sisa di pembangunan rumah atau lain dan sebagainya. Ya, tidak perlu biaya yang begitu mahal. Siapkan paku dan meteran sebagai ukurannya.
Oke? Paham ya? Peraturannya sama seperti yang teman-teman sudah pahami, bahwa 3 orang naik ke depan, maju 3 orang untuk memakai ini. Kalau ini ukuran untuk anak TK, ya. Kalau untuk anak orang dewasa mungkin lebih panjang sampai 140 cm. Kalau ini untuk ukuran anak TK, ya. Jadi mereka melakukan permainannya untuk berlomba sampai dari start sampai ke finish. Oke, di sini butuh ketelitian, ya. Kegiatan ini sangat efektif untuk fisik motorik, ya, di mana kekuatan kaki, keseimbangan tubuh, ya, kemudian ketepatan langkah itu sangat dituntut di sini, ya. Begitu juga bicara tentang sosialnya tadi, ya, tanggung jawabnya, percaya teman, ya, bermain dengan teman, rasa tanggung jawab. Kemudian ada bahasanya yang tadi, bahasanya biasa harus sepakat, kiri dulu atau kanan dulu, atau bersamaan sebut kiri, kanan, kiri, seperti itu. Makanya dalam satu kegiatan bakiak ini bisa mengefektifkan beberapa aspek perkembangan. Oke, paham sampai sini? Adapun stimulasi perkembangannya nanti kita akan coba melakukannya di minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Apakah kita lakukan sendiri atau kita langsung turun observasi di sebuah sekolah, ya, supaya kita bisa melihat langsung bagaimana proses pembelajarannya bagi anak-anak. Oke, tinggal untuk permainan bakiak ini dapat mengembangkan beberapa tingkat capaian perkembangan anak, ya. Dalam hal ini minimal usia 4-5 tahun kelas A TKA, usia 5-6 tahun kelas TKB. Inilah yang melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan maupun kelincahan. Hal-hal ini bisa diproses dalam permainan-permainan tradisional, termasuk adalah permainan bakiak. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, baik, Alivia, silakan. Yang saya ingin tanyakan yaitu sebagai guru nantinya apa kiat-kiat bagi kami agar permainan tradisional seperti bakiak ini tidak tergerus dengan permainan modern atau game online. Cara yang pertama adalah mungkin kita bisa mengenalkan kembali ke anak-anak. Ketika kita menjadi guru nanti atau ketika kita turun observasi, silakan alangkah baiknya kita gunakan permainan tradisional menjadi bagian dari proses pembelajaran atau penelitian. Oke, kita kenalkan di situ supaya mereka tergugah lagi, ya. Tentu dengan modifikasi-modifikasi yang baik. Yang kedua adalah bisa kita integrasikan dengan kegiatan-kegiatan, ya. Kegiatan-kegiatan pada minggu pertama, minggu kedua, ya. Barangkali di minggu pertama itu ada dua hari kita masukkan kegiatan tradisional, minggu ketiga kita masukkan 2 lagi, ya. Sekali lagi supaya anak tergugah dengan atau tetap semangat untuk melestarikan permainan tradisional ini. Bisa ya, paham sampai sini? Dan bisa juga kiat-kiatnya adalah kita buat lomba-lomba maupun kita bisa manfaatkan sosial media untuk kita bisa kenalkan kembali permainan tradisional ini. Oke? Baik, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman dan terima kasih atas jawabannya teman-teman. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf teman-teman. Silakan teman-teman untuk aktif melihat LMS teman-teman. Di situ ada kuis yang Bapak berikan berhubungan dengan materi hari ini. Oke. Kemudian ada referensi Juknis tadi, ya, sebagai pedoman untuk pembelajaran di minggu depan. Oke. Dan yang terakhir ada yang namanya tugas, ya. Tugasnya adalah kalian cari referensi atau kalian cari jurnal yang tentang permainan tradisional, ya. Kalian resume dan nanti kalian sampaikan di minggu depan. Oke, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya dengan hamdalah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.